Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini, di hari Ahad pertama di bulan November atau di hari Ahad terakhir ini di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita masih mendapatkan berbagai karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia iman Islam, dan juga dilengkapi dengan karunia sehat serta kesempatan yang masih Allah berikan, sehingga dengan karunia-Nya tersebut kita diberi kemudahan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan setiap langkah ibadah yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Hadirin ikhwatu iman, melanjutkan tadabbur surat Al-Maidah. Pada pagi hari ini memasuki ayat yang ke-6. Silahkan Al-Qur'annya dibuka. Suratnya surat Al-Maidah, surat ke-5, ayatnya ayat yang ke-6. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم
junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salat, apabila kamu hendak mengerjakan salat, waghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajahmu, muka-mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tanganmu sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepalamu, wa arjulakum, dan kaki-kakimu, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Wa in kuntum marda, dan jika keadaanmu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau kembali dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak
mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah hendak membersihkanmu, wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan hendak menyempurnakan nikmatnya bagimu, la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berkaitan dengan makanan yang halal serta thayyib, juga pasangan yang halal juga thayyib. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya telah dikemukakan makanan yang dikonsumsi itu harus halal dan harus baik. Pasangan, dalam memilih pasangan juga diutamakan pasangan yang baik-baik. Nah, maka pada ayat ini, sebelum diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membersihkan diri dari hadas, imma hadas kecil ataupun hadas besar, dengan diturunkannya syariat toharoh, yakni berwudu, mandi, dan tayamum. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum melaksanakan sholat itu kita harus mensucikan diri dari sisi makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Juga kalau ditakdirkan harus punya pasangan, hendaknya memilih pasangan-pasangan yang baik, yang suci juga. Dan sebelum melaksanakan sholatnya pun diperintahkan untuk bersuci kembali dari hadas. Itulah munasabah ayat ke-6 dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat ini kita menemukan satu kata di awal ayat, yakni kumtum, di mana kumtum ini terambil dari kata koma yakumu. Kalau menurut anak santri ini adalah kata kerja lazim atau fi'il lazim, yakni fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Dalam bahasa Arab itu disebut kalimat yang sempurna apabila susunan kata itu terdiri dari kata kerja, kemudian pelakunya, dan objeknya. Tapi tidak setiap kata kerja itu membutuhkan objek. Ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yang disebut dengan kata kerja lazim atau fi'il lazim. Ya. Salah satu bentuk kata kerja lazim ini ada pada ayat ke-6, yaitu kata kumtum, koma yakumu. Ya. Oleh karena itu, karena tidak ada kata kerja yang membutuhkan kepada objeknya ini, maka biasa ditambahkan dengan huruf jar. Maka disebutnya atau diungkapkannya dengan kumtum ila sholati. Jadi tidak kumtum sholata,
karena memang koma itu bilazim, tidak membutuhkan objek. Maka ketika akan dihadirkan objeknya, maf'ulnya, maka ditambah dengan huruf jar. Ini adalah ila pada ayat ini. Nah, ketika kata kerja atau fi'il lazim ini ingin dibuat menjadi muta'addi, maka ada 3 cara dalam bahasa Arab itu untuk membuatnya. Salah satu di antaranya adalah dengan menambah huruf hamzah di awal. Sehingga yang awalnya koma ketika ditambah dengan hamzah itu menjadi akoma. Maka kata kerja untuk mudhari'nya menjadi yukimu. Kalau tadi koma yakumu, akoma yukimu. Kalau koma yakumu itu kiaman, maka akoma yukimu ikomatan, ikomah gitu ya. Makanya kalau kita diperintah untuk melaksanakan sholat, sebelum berangkat sholat itu kan ikomah dulu kan ya, ikomah dikumandangkan. Jadi akoma. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ikomat atau koma yakumu atau akoma yakumu ketika memerintahkan untuk melaksanakan sholat? Memang pada dasarnya sholat itu harus dikerjakan dengan keadaan berdiri, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah sambil berdiri. Ini hukum asal, atau dalam istilah usul fikih itu namanya azimah. Hukum asal, azimah. Perintah awal untuk melaksanakan sholat itu adalah berdiri. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka adanya hukum rukhsah, yaitu hukum yang merubah dari hukum yang sulit dilakukan menjadi hukum yang mudah dikerjakan. Ya. Berubahnya hukum dari yang sulit menjadi mudah itu istilahnya rukhsah. Makanya kata Rasulullah, fa illam tastati faqaidan. Bila tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Nah, kaifiyah sholat duduk itu beragam. Ada duduk di atas lantai, ada duduk di atas kursi, ya. Itu beragam. Bagaimana posisi yang memungkinkan kita melaksanakannya. Hanya yang jelas bahwa ketika kita sholat dalam keadaan duduk yang tidak memungkinkan kita melakukan sujud, seperti di atas kursi, dan mungkin orang teh sujud dengan normalnya, juralit menurut. Maka posisi sujudnya itu harus lebih rendah daripada rukuknya. Ya. Ruku lebih tinggi dari sujud. Sujudnya lebih rendah. Nah, kalau memungkinkan, misalnya ada sholatnya duduk di atas lantai, bisa sambil sujud, ya. Sujud seperti biasa, dan rukunya juga bisa dilakukan lebih rendah daripada berdiri. Nah, kemudian fa'ilam tastati fa'ala zanbin, jika juga tidak bisa maka lakukanlah sholat sambil berbaring. Itulah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum awal perintah sholat itu dikerjakan sambil berdiri. Makanya perintah-perintah sholat itu selalu diungkapkan dengan ungkapan koma yakumu atau akoma yakumu dengan segala kata-kata yang terkandung di dalamnya. Cuman kadang di dalam Al-Quran ada kalanya sholatnya tidak disebutkan, tetapi hanya diungkapkan dengan koma, ya.
Misalnya dalam perintah sholat malam, ya ada kan. Sholat malam itu tidak diungkapkan dengan sholatnya, langsung saja disebutkan sholat, kemudian qiyamnya, kemudian malamnya. Ya. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah satu kata yang kita bisa temukan, pelajari berkaitan dengan perintah dalam ayat ini, yaitu perintah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil dengan panggilan alladzina amanu, yang kita maklum alladzina amanu itu adalah ummatu Muhammadin, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu akan melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kamu. Kalau kita membaca sejarah antara turun ayat perintah berwudu atau toharoh dengan perintah sholat, itu jauh lebih dahulu perintah sholat daripada perintah toharoh. Ya. Kalau perintah toharoh ini adanya pada surat Al-Maidah ayat 6, ini merupakan surat Madaniyah. Artinya surat ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sementara sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu pada peristiwa Isra Mi'raj pada tahun kedua Hijriah. Jadi ada selang hampir 10 tahun setelah perintah sholat baru perintah toharoh, perintah wudu. Makanya ungkapannya idza qumtum. Qumtum itu kan fi'il madi. Fi'il madi itu artinya pekerjaan yang sudah lewat, itu sudah lampau. Ya, sudah lampau. Idza qumtum. Karena memang sholat itu lebih dahulu disyariatkan daripada toharoh. Itu. Nah, bagaimana toharohnya kaum muslimin sebelum adanya perintah ini, ketika akan melaksanakan sholat yang tadi difardukan pada tahun kedua Hijriah? Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa toharohnya kaum muslimin itu sebelum diperintahkannya toharoh pada ayat ke-6 di surat Al-Maidah ini, diantaranya Imam At-Tabrani meriwayatkan, kemudian juga Imam Bukhari meriwayatkan bahwa kaum muslimin Rasulullah mengikuti toharohnya, wudunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Ibrahim itu melaksanakan sholat dan mengerjakan wudu toharoh. Dan ini yang menjadi landasan umat Muhammad atau alladzina amanu di masa Rasulullah ketika toharoh sebelum ayat ini turun, itu mengikuti toharohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah ayat ini turun, barulah toharohnya mengikuti cara-cara yang disyariatkan dalam ayat ini, yang dilengkapi dengan tata caranya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada ayat ini bahwa yang disebutkan wudunya itu hanya membasuh 4 anggota wudu saja: wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Sekalipun ada yang menyebutkan bahwa berkumur-kumur
kemudian menghirup air ke hidung itu bagian daripada wajah gitu. Tapi memang tidak disebutkan dalam ayat ini bagaimana caranya. Hanya disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di dalam hadis tersebut ketika menjelaskan kaifiyah wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada ucapan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza tawaddo'a ahadukum falyastan-syak, hendaklah bila salah seorang di antara kamu berwudu, falyastan-syik biman hizaihi minal ma'i summal yastansir, dia hendaklah menghirup air ke lubang hidungnya atau yang disebut dengan istinsyak, lalu keluarkanlah air tersebut, summal yastansir. Ini kaifiyahnya, bahwa dalam membasuh hidung itu ternyata tidak seperti hanya membasuh muka, membasuh tangan atau mengusap kepala, tetapi ini istilahnya dengan ungkapan yang berbeda. Nah, berbeda. Karena ungkapannya berbeda, tentu amalnya akan berbeda. Yaitu pertama adalah istinsyak, dihirup airnya, kemudian istansir, disemburkan, dikeluarkan. Dikeluarkannya dengan dorongan. Istinsar itu dikeluarkan dengan dorongan, istinsar. Mun cek urang mah bahasa urang dising-sringkeun gitunya. Ya itu istinsar. Lain diasupkeun, dibiarkan keluar sendiri gitu, tapi dising-sringkeun, didorong gitu, istinsar. Dalam riwayat lain itu kaifiyahnya adalah min kafin wahidin, dari satu telapak tangan. Jadi kalau mengambil air untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu dengan satu telapak tangan. Satu bagian masuk ke dalam mulut, ditamad madokan. Tamad madokan itu sama seperti tadi istinsar, digerak-gerakkan di dalam mulut itu. Kemudian sebahagian lagi masuk ke dalam hidung, diistinsyakan, kemudian diistinsarkan. Jadi kaifiyahnya beda. Jadi bukan usap hidungnya ya, tapi dihirup airnya kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian di dalam kaifiyah mengusap tangan, sekalipun ada ungkapan di situ ilal marofik, itu bukan berarti harus dari ujung tangan ke sikut gitu ya. Kalau ada kudu ti dieu ka dieu gitu. Lamun ti dieu ka dieu teu sah gitu. Itu ila dalam bahasa Al-Qur'an untuk menunjukkan al-intiha, akhir batas akhir, bahwa dalam mencuci tangan itu batas akhirnya sampai sikut. Sampai sikut seperti ungkapan ketika Allah menyebutkan waktu saum ya. Summa atimus siyama ilal laili. Ilanya itu intiha, sampai malam. Jadi malamnya itu harus juga kita masuk dalam melaksanakan saum awal malamnya. Maka kalau kita buka saum sebelum awal malam, saumnya itu tidak sah. Maka sama seperti kita ketika membasuh tangan tidak sampai ke sikut, maka wudunya tidak
tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, tentu sholatnya tidak sah pula. Nah, kemudian dalam mengusap kepala, memang dalam mengusap kepala jamaah sekalian itu ada beberapa pendapat, ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu cukup sebahagian kecil dari kepala, makanya sok aya di bagian depannya saja gitu. Ada yang harus seukuran telapak tangan, ya. Nah, sementara kaifiyah yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaifiyah mengusap kepala dari mulai arah depan kepala, ya, dari arah depan, dan digunakannya bukan satu tangan. Kalau tadi berkumur-kumur satu tangan, satu telapak tangan, mengusap wajah dua telapak tangan, maka dalam mengusap kepala juga itu Rasulullah mengambil dengan dua tangannya air, kemudian membuangnya dan mengusapkan dari mulai arah depan kepala sampai ke belakang, ya, sampai ke belakang nih. Kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan, dan dari sini kemudian dua jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, dan kedua ibu jarinya itu membasuh bagian luar daun telinga. Nah, pendapat-pendapat yang tadi yang ditoelan, dicabak seukuran tangan itu bisa gugur dengan kaifiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam berwudu ini ada ketentuan atau aturan khusus, ya. Di antaranya berkaitan dengan ketika saat kita berwudu menggunakan sepatu, ya, sepatu, maka itu boleh kita tidak membuka sepatu, dan wudunya itu ketika mencuci kaki hanya mengusap bagian atas sepatunya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berwudu. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu aku, kata Mughirah, merunduk untuk membukakan sepatu Rasulullah, ya. Lalu beliau bersabda, da'huma, biarkan keduanya, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku ketika memakai kedua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Jadi harus dipastikan juga, ya, ketika dimasukkan kaki ke dalam sepatu atau kaos kaki, baik sepatu atau kakinya, kedua-duanya harus dalam keadaan suci, tidak terkena najis. Pamasaha alaihima, maka Rasulullah mengusap keduanya, mengusap kedua sepatunya. Nah, hanya ini harus diketahui juga bahwa dalam mengusap sepatu itu ada batasan waktu, ya. Ini terutama untuk santri UG, Bapak sering lihat itu. Kalau berwudu tidak dibuka sepatunya, tapi tiap hari itu tidak boleh, tiap hari itu. Bagi yang mukim, yang tinggal di tempat sendiri macam kita ini, itu diperkenankan hanya 1 hari 1 malam. Yang safar itu boleh tidak membukanya sebanyak 3 hari 3 malam. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafir. Nabi menjadikan atau menetapkan 3 hari 3 malam
mengusap sepatu itu bagi musafir, wa yauman wa lailatan lil mukim, dan menetapkan 1 hari 1 malam bagi mukim dalam mengusap sepatu itu. Jadi ketetapan waktunya juga sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau kita ketika berwudu pakai sepatu, misalnya, tapi ketika sholat sepatunya dilepas, kaos kakinya juga dilepas, gitunya, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa, karena itu tidak menjadi persyaratan bahwa orang yang berwudu pakai sepatu atau kaos kaki, maka ketika sholatnya harus pakai kaos kaki umpamanya, tidak boleh dilepas. Itu tidak menjadi syarat untuk demikian. Jadi boleh saja ketika wudunya pakai sepatu, pakai kaos kaki, tapi ketika sholatnya yang jelas sepatu pasti dilepas ya. Kaos kaki juga boleh dilepas. Kecuali bagi perempuan ya, karena bagi perempuan kaki itu adalah bagian dari aurat. Nah, kemudian dalam berwudu juga disyariatkan ketika selesai berwudu kita dianjurkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadatnya ini versi lengkap ya. Ada 2 kalimat syahadat yang versi umum biasa itu ya. Ini versi lengkapnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lantas dia membaca 2 kalimat syahadat sesudahnya, maka akan dibukakan baginya pintu surga, pintu-pintu surga, dan dia diperkenankan untuk masuk melalui salah satu di antara pintu surga tersebut. Nah, ini berkenaan dengan syariat wudu ya, syariat wudu yang ditetapkan melalui ayat Al-Quran tadi, yaitu yang fardunya hanya ada 4, kemudian yang lainnya ada sunnah. Kemudian dalam wudu juga harus diperhatikan anakku sekalian adalah dalam tartibnya. Tartib juga penting ini, karena tartib itu bagian yang disyariatkan dalam wudu. Kadang sering dalam berwudu itu, terutama ketika membasuh anggota wudu yang berpasangan kanan dan kiri, seringkali tidak tartib di sini. Banyak yang dilihat itu kanan 1 kali, kemudian kiri 1 kali, balik lagi ke kanan sekali gitu, dan seterusnya sampai 3 kali. Nah, tartibnya itu adalah yang kanan selesaikan 3 kali. Selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali ya, itu tartibnya. Jangan disilang kiri kanan sampai 3 kali. Nah, kemudian juga tartib dalam urutan ya, dalam urutan seperti membasuh muka itu jangan didahului oleh membasuh atau mengusap kepala, kan itu. Tartibnya mulai dari membasuh 2 telapak tangan sampai sikut, kemudian berkumur-kumur dan berhirup air, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai sikut yang kanan, kemudian yang kiri, mengusap kepala dan telinga, kemudian membasuh kaki. Itu tartib urutan. Itu juga tidak boleh kita mendahulukan yang lain sebelum yang tartibnya. Nah, hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk sementara itu saja yang dapat disampaikan untuk kaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu cara mandi dan cara tayamum. Insyaallah
kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, mudah-mudahan apa yang dipaparkan menjadi penguat terhadap pengetahuan yang sudah kita pahami, amalkan dalam kaifiah dan tata cara pelaksanaan thaharah. Kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.